Hai, perkenalkan nama saya Randy Azari. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai isu pembangunan global. Presentasi ini disusun oleh Randy Azari, Mika Fiandi, Putri Zahra Azuma, dan Dani Graha. Untuk pendahuluannya akan dijelaskan oleh Azuma. Pendahuluan, pembangunan global lebih umum merujuk pada upaya dan proses pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kemajuan infrastruktur di tingkat global. Ini mungkin mencakup inisiatif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat ekonomi suatu negara atau wilayah. Terdapat gagasan rumit dengan 3 komponen utama, yaitu yang pertama, ekonomi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menemukan cara untuk meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang tanpa mengorbankan modal alam. Ini berarti mencari solusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, sosial. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada peningkatan kualitas hidup bagi semua orang, baik sekarang maupun di masa depan. Ini mencakup masalah seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berarti melindungi dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang dengan mengelola sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta mengurangi polusi dan limbah. Pembangunan berkelanjutan menyoroti pendekatan yang lebih holistik, di mana pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan mencakup pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembangunan berkelanjutan penting dan dampaknya secara global, karena memiliki dampak yang signifikan baik di tingkat lokal maupun global. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup manusia adalah salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti perumahan yang layak, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Fokus pembangunan berkelanjutan adalah pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, yang berarti mengelola sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta mengurangi polusi dan limbah. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam. Ini berarti mencari solusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keempat, keadilan sosial. Isu-isu seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia termasuk dalam pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada peningkatan kualitas hidup bagi semua orang, baik sekarang maupun di masa depan. Kita pindah ke isu pembangunan global utama. Apa sih isu-isu pembangunan global utama? Yaitu kurang lebih ada 5 yang menjadi isu utama dari pembangunan global. Yang pertama ada ketidaksetaraan ekonomi, 2 kemiskinan, 3 perubahan iklim, 4 krisis kemanusiaan, dan 5 inovasi dan teknologi yang menjadi kunci utama dalam isu pembangunan global. Untuk lebih jelasnya, dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, dimulai dari isu pembangunan global pertama, yaitu ada ketidaksetaraan ekonomi. Dapat dilihat dari peta Gini map berikut, kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya yang ditunjukkan oleh warna yang paling biru dan miskin yang ditunjukkan oleh warna yang paling merah. Menjadi menjadi salah satu isu utama, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi dapat menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan. Dampak-dampak dari ketidaksetaraan ekonomi terhadap pembangunan global diantaranya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peningkatan ketidaksetaraan sosial, penghambatan investasi di daerah yang rentan, dampak lingkungan yang tidak merata, tidak adanya pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada kemiskinan. Presentasi populasi global yang hidup di bawah $1 per hari telah menurun dari waktu ke waktu, tetapi masih tetap tinggi. Menurut Bank Dunia, 10% penduduk dunia hidup hingga pendapatan kurang dari $1 per harinya, yang merupakan garis kemiskinan internasional. Angka ini menurun dari 29%. Yang kedua yaitu ada kemiskinan. Persentase populasi global yang hidup di bawah $1 per hari telah menurun dari waktu ke waktu, tetapi masih tetap tinggi. Menurut Bank Dunia, 10% penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per harinya, yang merupakan garis kemiskinan internasional. Angka ini menurun dari 29% pada tahun 1990
dan 18% pada tahun 2004. Tetapi masih berarti sekitar 2,6 miliar orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Nah, yang ketiga itu ada perubahan iklim. Dapat dilihat dari gambar yang ditangkap oleh NASA ini. NASA memperlihatkan anomali temperatur global antara 2014 dan 2018. Kawasan yang mencapai tarif lebih tinggi dan tren jangka panjang ditunjukkan dengan warna merah. Menurut laporan IPCC, suhu permukaan global meningkat sebesar 1,9 Celcius dalam 10 tahun terakhir, antara 2011 hingga 2020 dibandingkan dengan periode 1850 dan 19. Dunia tampaknya sedang mengalami dekade terhangat sejak pencatatan dimulai pada 1850. Suhu permukaan global telah meningkat lebih cepat sejak 1970-an ketimbang periode 50 tahunan lain selama 2000 tahun terakhir. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan global di berbagai sektor. Dampak ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa dampak utama perubahan iklim terhadap pembangunan global, diantaranya itu ada kesejahteraan manusia, yaitu dapat melibatkan kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Yang kedua ada ekosistem dan keanekaragaman hayati, yaitu dapat berpengaruh pada pergeseran habitat dan spesies kerugian terumbu karang. Yaitu ketiga ada ketidaksetaraan sosial. Yang keempat ada ekonomi dan infrastruktur. Yang kelima ada ketahanan sosial dan konflik. Yang keenam ada perubahan di lingkungan fisik. Selanjutnya yaitu ada krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan termasuk salah satu isu pembangunan global. Krisis kemanusiaan melibatkan situasi darurat yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Isu ini mencakup konflik bersenjata, bencana alam, krisis pengungsi, dan peristiwa-peristiwa lain yang mengakibatkan penderitaan manusia dan memerlukan tanggapan cepat untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan bantuan. Berikut keterlibatan isu pembangunan global terhadap krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap pembangunan. Yang kedua adalah akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Ketiga, pengungsi dan displaced person. Yang keempat ada tentang tantangan kemanusiaan global. Yang kelima, tanggapan global dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan krisis kemanusiaan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi dapat dianggap sebagai faktor kunci dalam isu pembangunan global. Mereka memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan membentuk progres pembangunan di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan hubungan inovasi dan teknologi dengan isu pembangunan global. Yang pertama yaitu ada akses dan kesetaraan teknologi. Yang kedua ada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Yang ketiga ada kesehatan dan pengembangan obat. Yang keempat pendidikan dan literasi digital. Yang kelima ada perubahan struktur dan ekonomi digital. Yang keenam ada tantangan etika dan privasi. Selanjutnya yaitu konsekuensi pembangunan global. Dampak isu global terhadap masyarakat global menjadi penting karena beberapa faktor. Berikut adalah dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh isu-isu global tersebut. Yang pertama, dampak positif yang terdiri dari perubahan tata nilai dan sikap, perkembangan ilmu dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada dampak negatif seperti sikap individualistik, pengangguran, tingkat pendapatan rendah, dan kesenjangan sosial. Keterkaitan antara isu-isu global tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yang seperti dampak positif dan negatif pada masyarakat global, serta masalah sosial yang berpengaruh terhadap isu pembangunan global. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara isu-isu tersebut. Yang pertama, dampak ekonomi. Isu-isu global seperti ini perbedaan tingkat pembangunan dan kebijakan ekonomi antar negara mengarah kepada dampak ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kedua adalah perubahan iklim. Isu-isu global seperti perubahan iklim berkaitan dengan aktivitas manusia seperti efek rumah kaca, polusi pabrik, industri, dan penebangan secara liar. Ada kesejahteraan sosial. Isu-isu global memengaruhi kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan akses ke lingkungan hidup. Pendidikan kewarganegaraan. Isu-isu global mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan program pembelajaran yang menjadi solusi bagi masyarakat kritis dan membantu mencapai kesejahteraan sosial.
Masalah sosial strategis seperti isu-isu global dan masalah sosial strategis berkaitan dengan pembangunan yang mencakup kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial lainnya. Dan ada masyarakat global harus menghadapi isu-isu ini dan mencari solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang disebabkan oleh globalisasi dan pembangunan. Selanjutnya adalah upaya global untuk mengatasi isu-isu pembangunan. Upaya global untuk mengatasi isu-isu pembangunan meliputi berbagai hal seperti penanganan perubahan iklim, pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan hijau, keuangan berkelanjutan, serta kerjasama internasional. Beberapa dari negara seperti Indonesia dan Cina telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu tersebut melalui berbagai program dan inisiatif, seperti kerjasama perubahan iklim Asia Afrika, penanganan polusi plastik, dan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia, dan seterusnya, serta inisiatif pembangunan global dan inisiatif transisi hijau di China. Yang terakhir adalah peran pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta. Peran pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta dalam mengatasi isu-isu pembangunan sangat penting. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan layanan publik, mengatur kegiatan ekonomi, dan menciptakan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan terutama melalui investasi dan inovasi. Mereka dapat membantu dalam menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional turut berperan dalam memberikan bantuan finansial, sumber daya, dan arahan kebaikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai negara tersebut. Selanjutnya itu kerjasama internasional. Berikut pentingnya kerjasama. Kerjasama internasional memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi isu pembangunan global. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendanaan internasional, bantuan pembangunan, dan proyek-proyek kolaboratif dapat meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk mengatasi tantangan mereka. Selain itu, kerjasama ini membantu mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang dengan menciptakan lingkungan global yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama internasional dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional bukan hanya sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan untuk mencapai pembangunan global yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Kasus dari kerjasama internasional yaitu salah satu studi kasus yang mencerminkan keberhasilan kerjasama internasional dalam mengatasi isu pembangunan global adalah program penanganan malaria di Afrika yang melibatkan beberapa negara Afrika, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Dana Global untuk Malaria, dan mitra internasional lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kerjasama ini yaitu pemberantasan nyamuk dan pencegahan penularan. Yang kedua ada pengobatan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa melibatkan berbagai pihak termasuk negara-negara, organisasi internasional, dan sektor swasta dapat membawa dampak positif yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemimpin dan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Di sini saya akan membahas tentang peran kepemimpinan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan inisiatif global yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan kebijakan dan tindakan yang mendukung aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi orang untuk berkolaborasi, mengimplementasikan sosial berkelanjutan, dan mempromosikan tanggung jawab lingkungan serta inklusi sosial. Dengan memimpin dengan visi berkelanjutan, mereka dapat membentuk budaya organisasi yang memprioritaskan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari. Di sini ada beberapa inisiatif global yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Di antaranya itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini
Inisiatif ini ditetapkan oleh PBB dan mencakup 17 tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua ada Paris Agreement. Kesepakatan iklim global ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim, melibatkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai target-target lingkungan. Yang ketiga, Circular Economy Initiative. Banyak organisasi dan pemerintah telah mengambil inisiatif untuk mendorong ekonomi sirkular, di mana sumber daya didaur ulang dan dimanfaatkan kembali, mengurangi limbah. Yang keempat ada Green Climate Fund, menciptakan sumber dana untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai tujuan berkelanjutan. Terus ada UNESCO Education for Sustainable Development atau ESG. Inisiatif ini bertujuan untuk memasukkan pendidikan berkelanjutan ke dalam kurikulum global untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu-isu berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan kerjasama global dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan dan memberikan dasar untuk tindakan kolektif. Kesimpulannya, untuk membedakan negara maju, berkembang, dan terbelakang, istilah pembangunan global digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan di seluruh dunia. Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sering dikaitkan dengan pembangunan manusia, kualitas hidup, kesejahteraan subjektif, dan persaingan. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Fokusnya termasuk ekonomi jangka panjang, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks global dan lokal, upaya pembangunan berkelanjutan menargetkan peningkatan akses terhadap infrastruktur esensial dan pelestarian lingkungan. Kesenjangan ekonomi antara negara-negara menjadi isu utama, melibatkan kesulitan akses sumber daya, ketidaksetaraan sosial, dan dampak lingkungan yang tidak merata. Isu-isu global seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan juga memiliki dampak signifikan. Solusi memerlukan kerjasama internasional, kepemimpinan efektif, dan implementasi strategi dan kebijakan yang bijaksana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.